Definisi gerak biasa dan gerak refleks. Gerak merupakan suatu aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi. Gerak biasanya adalah gerakan yang disadari oleh terjadinya pengolahan rangsang yang masuk. Respon yang diberikan akan disesuaikan dengan rangsang yang datang. Gerakan refleks merupakan gerakan tiba-tiba yang diberikan terhadap suatu rangsang yang didapat mengancam keselamatan tubuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Rosyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron, bagian tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri, atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar anatomi neuron tersebut, yaitu badan sel yang memiliki inti, dendrit yang terbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke dalam sel. Akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel Schwann. Sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Dilansir dari National Institutes of Health, diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang di saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang, dan di bagian lain. Perkenalkan, nama saya Devtiana Dwi Nurisani. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pusat bagian otak. Sistem saraf pusat meliputi otak, dalam bahasa Latin ialah encephalon. Merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput merintis. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Otak mempunyai 5 bagian utama. Yang pertama ada otak besar, yaitu cerebrum. Yang kedua ada otak tengah, yaitu mesencephalon. Yang ketiga ada otak kecil, yaitu cerebellum. Yang keempat ada sumsum sambung, yaitu medulla oblongata. Dan yang terakhir yaitu jembatan Farol. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang otak besar, yaitu cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, inteligensi, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua yaitu ada otak tengah, mesencephalon, ialah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Yang ketiga ada otak kecil, yaitu cerebellum, ialah mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dengan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Yang keempat ada sumsum sambung, yaitu medulla oblongata, berfungsi menghantar impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga memengaruhi jembatan, refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Dan yang terakhir yaitu jembatan Farol atau pons Faroli, berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang.
Perkenalkan, nama saya Deswianti. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pusat bagian sumsum tulang belakang. Selain otak, sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Dan bagian memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medulla spinalis. Fungsi sumsum tulang belakang adalah sebagai penghubung impuls dari ke otak serta memberi kemungkinan terjadi gerakan refleks. Gerakan refleks adalah aktivitas yang cepat, otomatis, dan tidak disadari sebagai respon terhadap suatu rangsangan agar kenormalan fungsi tubuh terpelihara. Sumsum tulang belakang manusia juga di sini untuk mengatur gerakan refleks alias gerakan yang terjadi tanpa disadari. Gerakan refleks ini terjadi sebagai respon tubuh manusia terhadap ancaman atau hal yang berbahaya. Rangsangan yang diterima reseptor kemudian diteruskan melalui saraf sensorik ke sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang melalui saraf motorik diteruskan ke efektor, maka terjadilah gerak refleks. Jalan terpendek yang ditempuh gerak refleks disebut lengkung refleks. Secara struktural, refleks mempunyai 5 komponen, yaitu reseptor, saraf sensorik, saraf pusat, saraf motorik, dan efektor. Contoh gerakan refleks misalnya sakit tangan kamu menyentuh mangkuk yang panas, tangan kamu akan melakukan gerakan refleks untuk melepaskan mangkuk bakso tersebut. Perkenalkan, nama saya Dikala Yunis. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik ke sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, otot, dan kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terutama merupakan sistem motorik yang semua sistem saraf ke otot. Sedangkan sistem otonom merupakan adalah sistem saraf yang mewakili persarapan motorik dari otot-otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem otonom ini terdiri dari 2 komponen fisiologis dan anatomis yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Dinisti Mariani. Saya akan menjelaskan tentang gangguan dan kelainan pada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dapat mengalami kelainan atau penyakit. Penyebabnya dapat berasal dari lingkungan atau dalam tubuh, antara lain sebagai berikut. Gangguan dan kelainan pada sistem saraf yang umum terjadi yakni: yang pertama, epilepsi, yaitu suatu keadaan bukan suatu penyakit. Serangan muncul jika otak atau bagian dari otak tiba-tiba berhenti bekerja sebagaimana mestinya selama beberapa saat. Yang kedua, meningitis, merupakan radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga, ensefalitis, merupakan peradangan jaringan otak biasanya disebabkan oleh virus. Yang keempat, neuritis, merupakan gangguan saraf tepi akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Yang kelima, kebas dan kesemutan, merupakan gangguan sistem saraf akibat gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangan vitamin neurotropik. Yang keenam, epilepsi, merupakan penyakit serangan mendadak karena trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran, stroke, dan alkohol. Yang ketujuh, Alzheimer, merupakan sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Yang ke-8, gegar otak, merupakan bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak menyebabkan perubahan fungsi mental dan kesadaran. Dan yang terakhir, stroke, merupakan penyakit yang timbul di pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah sehingga otak menjadi rusak. Penyebab penyumbatan ini ialah adanya penyempitan pembuluh darah. Selain itu juga bisa karena penyumbatan oleh suatu emboli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.